Coba deh kamu buka media sosial sekarang. Saya hampir yakin nggak butuh waktu lama sampai kamu menemukan iklan susu peninggi badan. Nah, biasanya lengkap dengan testimoni bombastis ya, aku naik 5 cm dalam sebulan, dan foto-foto before after yang dramatis. Nah, bagi kamu yang mungkin merasa kurang tinggi, iklan seperti ini pasti langsung menarik perhatian, ya muncul harapan, wah bener nih ya bisa nambah tinggi badan di usia yang sekarang. Coba ya mumpung ada duit juga ya. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang merasa ragu, masa sih segampang itu ya? Apakah ini beneran efektif atau cuma trik marketing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman sehat, jumpa lagi dengan saya Dr. Sadam Ismail. Keinginan untuk memiliki tubuh yang tinggi dan juga ideal itu sangat manusiawi, namanya manusia ya. Dan keinginan inilah yang menciptakan sebuah pasar raksasa untuk produk-produk peninggi badan, terutama susu. Nah, pertanyaannya, apakah janji yang mereka tawarkan itu sejalan dengan fakta ilmiah di dalam tubuh kita? Mari kita bahas ya. Jadi hari ini kita akan menyikapi tirai marketing dan juga melihat langsung ke dalam ya, mesin pertumbuhan tubuh kita. Kita akan jawab tuntas apakah susu peninggi badan itu benar efektif, untuk siapa, dan kapan sebenarnya pertumbuhan tinggi badan kita itu berhenti secara permanen. Sebelum bahas susunya, kita harus kenal dulu mesin pertumbuhan di tubuh kita. Nah, untuk tahu apakah kita masih bisa bertambah tinggi atau tidak, kita harus kenalan dengan bagian paling penting dalam proses ini, yaitu lempeng epifisis ya, atau lempeng pertumbuhan. Nah, sekarang bayangkan tulang-tulang panjang di tubuh kita ataupun tubuhmu ya, seperti tulang paha dan juga lengan, itu adalah sebuah gedung apartemen yang sedang dalam masa pembangunan. Nah, di setiap ujung tulang itu ada sebuah zona konstruksi, ya super aktif dia yang terbuat dari tulang rawan. Inilah yang kita sebut dengan lempeng epifisis ya. Selama zona konstruksi ini masih aktif dan terbuka, ini para pekerja bangunan yaitu sel-sel tulang itu bisa terus-menerus menambahkan lantai-lantai ya, lantai-lantai baru. Nah, proses inilah yang membuat tulangmu terus memanjang dan kamu pun bertambah tinggi. Inilah yang terjadi sepanjang masa kanak-kanak hingga remaja. Lalu kapan zona konstruksi ini tutup permanen? Nah, itu adalah poin paling krusial yang harus kamu pahami. Jadi proyek pembangunan tinggi badan ini tidak berlangsung selamanya ya, nggak berlangsung seumur hidup. Nah, saat kita melewati masa pubertas, jadi hormon-hormon seksual, estrogen pada wanita ya, dan juga testosteron pada pria itu mulai memberikan sinyal kepada para pekerja bangunan. Sinyal itu berbunyi, waktunya menyelesaikan proyek, tutup semua zona konstruksi ya. Nah, perlahan tapi pasti. Nah, jadi zona konstruksi dari tulang rawan tadi itu mulai mengeras dan juga berubah menjadi tulang padat yang solid. Nah, proses ini disebut penutupan lempeng epifisis ataupun penutupan lempeng pertumbuhan. Nah, yang pertama pada wanita, proses penutupan ini biasanya selesai sekitar usia 14 hingga 16 tahun ya. Nah, yang kedua pada pria, proses ini lebih lama, biasanya selesai sekitar usia 16 hingga 19 tahun. Nah, ketika seluruh lempeng ini sudah menutup dan menjadi tulang padat, maka proyek pembangunan apartemen tadi ya, yang tinggi badan tadi, secara resmi telah selesai atau sudah ditutup permanen. Nah, artinya secara ilmiah tidak ada cara lagi untuk membuat tulang panjangmu bertambah panjang. Tidak peduli ya berapa banyak susu yang kamu minum ya, atau sampai kamu mandi susu sekalian ya. Nah, atau pakai alat penarik tubuh yang kamu gunakan ya, ataupun di kerek-kerek gini narik-narik badan, itu tidak ada fungsinya. Nah, kalau begitu apa peran susu sebenarnya dalam proyek pembangunan ini? Nah, disinilah kita harus menempatkan peran susu yang pada tempatnya ya, yang benar. Nah, kembali ke analogi gedung apartemen tadi, susu dan nutrisi di dalamnya, kalsium, ya, protein, vitamin D, itu bukanlah arsitek yang menentukan desain ataupun berapa lantai total gedung itu akan dibangun. Nah, arsiteknya adalah genetik, jadi genetik kamu, ya. Nah, susu adalah material bangunannya. Nah, dia adalah semen, ya,
batu bata, pasir, besinya. Jadi intinya material. Nah, untuk pertama untuk anak dan juga remaja, saat proyek berlangsung memberikan material bangunan berkualitas tinggi, jadi nutrisi yang baik ya termasuk dari susu, itu sangat penting. Ini memastikan proyek pembangunan berjalan lancar dan gedung apartemenmu ya bisa mencapai ketinggian maksimal sesuai dengan desain sang arsitek ya. Jadi potensi genetik. Yang kedua untuk dewasa. Saat proyek selesai, lalu apa gunanya minum susu kaya kalsium saat dewasa? Gunanya adalah untuk perawatan gedung ya. Jadi kalsium, vitamin D itu penting untuk menjaga kepadatan tembok ya, tulang yang sudah jadi agar tidak mudah keropos dan roboh ya di hari tua ataupun osteoporosis. Nah, dia merawat gedung bukan menambah lantai baru, nggak bisa lagi ya. Nah, jadi hanya sebagai perawatan. Jadi efektifkah susu peninggi badan? Nah, pertanyaannya begitu ya. Sekarang kita bisa menjawab pertanyaan utama ya dengan sangat jelas dan juga dengan sangat lantang. Yang pertama untuk orang dewasa yang lempeng pertumbuhannya sudah menutup di usia yang tadi ya, 16-19 tahun tadi ya. Nah, apakah susu ini efektif menambah tinggi badan? Nah, misalkan kamu minum susu di usia 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Ya, jawabannya adalah tidak efektif. Nah, manfaat yang kamu dapatkan hanyalah untuk kesehatan tulangmu. Nah, sama seperti minum susu tinggi kalsium biasa ya, tapi seringkali itu harganya lebih mahal ya dengan embel-embel yang ya seperti itulah. Yang kedua untuk anak-anak dan remaja. Nah, yang masih dalam masa pertumbuhan, apakah susu ini efektif? Jawabannya bisa membantu ya, tentu saja ya bisa membantu, tapi bukan karena susu ajaibnya ya, melainkan karena susu tersebut menyediakan nutrisi penting yang memang dibutuhkan ya untuk mendukung proses pertumbuhan yang sedang berlangsung secara alami. Nah, susu diperkaya nutrisi pun akan memberikan manfaat serupa. Nah, faktor penentu utama tinggi badanmu, ingat ya, tinggi badan itu dipengaruhi oleh banyak hal, bukan cuma minum susu ya, ataupun faktor utamanya bukan susu. Nah, faktor utamanya yang pertama itu genetika ya, ataupun keturunan. Jadi 60-80% ini adalah cetak biru dari orang tua ya. Yang kedua nutrisi, jadi bahan bakar, material ya selama masa pertumbuhan. Jadi penting selama masa pertumbuhan ya kasih nutrisi terbaik. Yang ketiga tidur yang cukup. Jadi hormon pertumbuhan paling banyak diproduksi saat kita tidur lelap. Jadi kalau seandainya anak-anak remaja ke bawah banyak begadang, pendek nanti ya. Nah, nggak bisa tumbuh maksimal. Yang keempat aktivitas fisik. Jadi olahraga seperti berenang, main basket ya. Main badminton, main voli, dan olahraga-olahraga lain yang merangsang tulang dan otot ya, ini membantu. Nah, kesimpulannya teman sehat, mari kita tarik kesimpulan yang jujur dan berdasarkan ya fakta. Susu peninggi badan tidak bisa secara ajaib menambah tinggi badan orang dewasa yang proyek pembangunannya itu sudah selesai, sudah finish ya, sudah ditutup. Nah, ini adalah fakta biologis yang tidak bisa ditawar-tawar. Jadi jangan termakan iklan ya, bisa susu peninggi badan, nambah 1 cm, 2 cm, jangan ya. Nah, peran susu bagi orang dewasa adalah merawat dan menjaga kesehatan, kekuatan tulang yang sudah ada. Nah, maka dari itu, dengan fakta ilmiah ini, pesan saya untuk para penonton ya, yang usianya sudah dewasa, sangatlah jelas, mohon untuk lebih kritis dan jangan mudah termakan oleh klaim marketing, iklan promo, ya ataupun testimoni bombastis susu peninggi badan yang menjanjikan penambahan tinggi badan. Nah, bagi kamu yang usianya sudah melewati masa pertumbuhan, saran terbaik dari saya adalah cintai ya, dan juga maksimalkan apa yang kamu miliki, postur tubuh yang tegap, bahu yang bidang ya, otot yang kekar mungkin ya. Nah, itu, dan juga ini rasa percaya diri. Nah, ini bisa memberikan ilusi penampilan yang jauh lebih tinggi dan berwibawa ya, yang lebih keren ya daripada sekedar angka di meteran. Dan bagi para orang tua, manfaatkanlah jendela emas pertumbuhan anak ya, sebelum lempeng pertumbuhan tadi menutup, dengan memberikan nutrisi terbaik dari berbagai sumber makanan yang sehat, sayur-sayuran, buah-buahan, susu juga boleh ya, agar ia bisa mencapai potensi maksimal dari genetiknya. Nah, jadi gimana? Punya pengalaman tentang produk-produk peninggi badan seperti ini ya, susu dan sejenisnya? Nah, kalau seandainya ada, coba boleh diceritakan di kolom komentar.
Jangan lupa ya untuk di like, di share, dan di subscribe channel ini untuk informasi kesehatan lainnya. Nah, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jaga kesehatan selalu. Salam sehat. Sampai jumpa.